Saat ini, Ye Chen belum sepenuhnya menyelesaikan latihan keempatnya dalam Tao Jing. Ia telah mencapai bagian terakhir dari jilid 5, yang juga merupakan bagian penting. Jika berhenti berlatih saat ini, maka latihannya tidak akan pernah selesai. Ye Chen berlatih sesuai dengan pengalaman orang bijak tertinggi. Ia memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam kecepatan kultivasi. Ia sangat terinspirasi dalam persepsi dan memiliki pemahaman baru tentang Tao. Kemampuan Ye Chen untuk memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat kali ini sebagian besar disebabkan oleh pemahamannya yang lebih mendalam tentang jalan. Jika ia tidak menggunakan kekuatan abadi, ia tidak akan dapat menyingkirkan kesulitan tersebut. Namun, sekarang kekuatan abadi semakin berkurang, Ye Chen juga harus lebih mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat dirinya kuat. Sulit untuk menempa besi, Ye Chen menutup diri dan semuanya kembali tenang. Namun, semua kekuatan tidak diam. Kekuatan Ye Chen membuat mereka merasa terkejut dan takut. Jika Ye Chen terus maju dengan kecepatan seperti itu, dia hanya bisa mengandalkan lingkaran besar untuk memenangkan daftar dewa. Bagian paling utara dari wilayah utara adalah hamparan salju yang luas. Itu membeku sepanjang tahun, bahkan biksu biasa tidak dapat bertahan hidup di sini. Mereka pasti akan membeku di sini. Semakin dalam Anda masuk ke salju, semakin dingin itu. Dinginnya dapat menembus kekuatan roh. Bahkan jika Anda melindungi tubuh Anda dengan kekuatan spiritual, Anda tidak dapat menahannya. Di padang salju yang tak berujung ini, sesosok berjalan di atas bongkahan es dan salju jatuh di tubuhnya, tiba-tiba terbuka, seolah-olah masuk ke dalam tubuhnya. Dia adalah Yao Xi. Setelah meninggalkan wilayah selatan, Yao Xi mencari tanah yang sangat dingin di seluruh benua Xianyu, dan akhirnya tiba di tempat paling utara di wilayah utara. Dingin di sini menjadi semakin menakutkan saat dinginnya pergi ke utara. Itu adalah tempat yang bagus bagi Yao Xi untuk berlatih. Sosok kurus Yao River di tengah salju tampak begitu kecil, gaun putih, kepala berwarna perak seakan menyatu sepenuhnya dengan salju, menjadi bagian dari salju. Ledakan, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari padang salju di depan, seperti longsoran salju, dan seluruh bumi berguncang. Raungan, tuli. Di padang salju yang luas, sekelompok monster seputih salju menyerbu dari kejauhan, dan seorang pria berjubah putih duduk di atas setiap monster. Yao River mendongak, matanya tanpa gelombang dan gelombang. Kelompok monster itu menyerang, mengepung Yao River. Gadis kecil ini benar-benar cantik. Aku tidak menyangka akan ada wanita secantik ini lewat di tempat yang tidak ada burung-burungnya buang air besar. Pada seekor binatang iblis, seorang pria parubaya berkata dengan senyum cabul. Cantik, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Apa kamu tidak merasa kesepian? Haha, apakah kamu ingin aku menghangatkan tanganmu, saudara? Sekelompok pria dengan aroma pelecehan mengelilingi Yao Xi, mata dengan pandangan cabul, senyum kotor. Di antara kelompok orang ini, salah satu pria terkemuka tidak berbicara. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yao Xi. Melihat wajah Yao Xi yang mempesona, senyum cabul muncul di mulutnya dan berkata, cantik, apakah kamu tunduk, atau aku akan menaklukkanmu? Mata dingin Yao River menatap kepala pria itu, berkata, apakah kamu? Begitu pria pertama mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, aku Su Hang. Ketika aku di tempat tidur, kamu akan tahu. Haha, pria lainnya mendengar kata-kata itu dan tertawa. Aku sudah lama tidak merasakan selera seorang wanita sejak aku dipaksa bersembunyi di daerah bersalju ini. Aku tidak menyangka bahwa seseorang datang ke pintuku hari ini. Setiap orang akan mendapat bagiannya. Pria yang menyebut dirinya Su Hang itu tertawa. Namun, begitu suara Su Hang jatuh, cahaya dingin memancar, dan senyum Su Hang menjadi kaku, pupil matanya membesar, dan seluruh kepalanya terangkat. Darah menyembur keluar dan mewarnai salju putih. Kepala Su Hang berguling-guling di tanah beberapa kali, dan membeku dalam sekejap. Tidak ada suara kecuali suara angin dingin. Sekelompok orang yang baru saja tertawa itu sekarang pucat pasi. Tidak ada yang berani berbicara atau bergerak, tetapi tubuh mereka jelas gemetar. Bos mereka terbunuh dalam sekejap. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Segel, Yao Xi hanya mengucapkan satu kata, seluruh dunia tampaknya menjadi lebih dingin, semua pria yang hadir menyaksikan tubuh mereka membeku. Tidak, maafkan aku, banyak orang takut untuk memohon belas kasihan, tetapi mereka masih tidak dapat mengatur tubuh mereka untuk dibekukan. Beberapa pria menjadi patung es, dan kemudian patung-patung es itu pecah berkeping-keping dan meleleh menjadi satu dengan langit dan bumi. Yao Xi terus berjalan lebih dulu, tetapi punggungnya masih sangat kurus. Beberapa hari kemudian, Yao Xi melewati beberapa gunung es dan merasakan hawa dingin di seluruh dunia semakin menakutkan, jadi dia berencana untuk mencari tempat yang cocok untuk berlatih di sini. Yao Xi menemukan sebuah gua es di gunung es tersebut, tetapi ketika Yao Xi sudah dekat dengan gua es tersebut, dia merasakan sebuah napas, dan segera waspada. Untuk bertahan hidup di iklim yang begitu dingin, kekuatannya benar-benar luar biasa. Pada saat ini, sebuah napas keluar dari gua es, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari gua es tersebut. Yao Xi sangat terkejut melihat orang-orang bergegas keluar dari gua tersebut. Perila, Yao Xi terkejut. Orang yang keluar dari gua tersebut adalah Zisu. Zisu terkejut melihat Yao Xi dan berkata,
Nona Yaoshi, mengapa Anda ada di sini? Yaoshi tersenyum tipis dan berkata, saya datang ke sini untuk berlatih. Yang saya latih adalah kekuatan psikis atribut dingin. Jika saya datang ke sini untuk berlatih, saya dapat meningkat lebih cepat. Zhisu mengangguk dan berkata, begitu. Petik 2. Anda memiliki rune es, yang juga merupakan kekuatan spiritual untuk mengembangkan atribut dingin. Apakah Anda di sini untuk meningkatkan kekuatan Anda lebih cepat? Jalan cahaya Sungai Yao. Zhisu berkata sambil tersenyum, ya, kecepatan kultivasi di sini akan jauh lebih cepat daripada tempat lain. Yaoshi berkata, karena gua ini adalah tempat pelatihan Anda, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan mencari yang lain. Zhisu berkata, Nona Yaoshi, saya telah mencari ratusan mil di sekitar sini. Ini adalah satu-satunya yang keluar dari gua. Gua ini seharusnya dibuka oleh seorang pria kuat yang juga telah mengembangkan kekuatan roh dingin sejak lama. Gua ini sangat besar. Anda dan saya dapat berlatih bersama di dalamnya. Yaoshi ragu-ragu sejenak, tetapi perila ungu membawa Sungai Yao dan berjalan menuju gua. Setelah memasuki gua, Yaoshi juga sangat terkejut. Gua itu sangat besar, dengan lapisan es yang dingin, dan beberapa rune kuno muncul di dinding es di sekitarnya, yang tampaknya sudah berumur. Beberapa rune di gua ini sangat berharga. Aku memahaminya, kamu juga bisa memahaminya, kata Zhisu. Yaoshi melihat rune di dinding es. Dengan kepekaannya, dia bisa melihat bahwa rune itu hanya cocok untuk praktisi atribut dingin untuk berlatih, dan rune itu sangat berharga. Sekarang Perila ingin membaginya dengannya, dia benar-benar terkejut. Aku khawatir itu tidak benar. Yaoshi ragu-ragu. Zhisu berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Kamu bisa berlatih di sini saja. Aku akan segera pergi dari sini. Kemana kamu pergi? Yaoshi bertanya dengan ragu. Setelah beberapa saat, aku harus kembali ke rumah Xiang. Perila ungu tersenyum tipis, tetapi senyumnya sedikit tidak berdaya. Ketika Yaoshi mendengar ucapan itu, dia melihat wajah Zhisu dan berkata, kamu datang ke sini untuk berlatih karena kamu kembali ke rumah Xiang kali ini. Di sini, Perila ungu hanya dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sudah berapa lama kamu di sini? Yaoshi bertanya. 3 tahun. Yaoshi menatap Zhisu dengan serius dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu kali ini, aku berharap kamu beruntung. Terima kasih. Perila tersenyum. Setelah bertukar salam sebentar, keduanya mulai mempelajari rune di dinding es. Mengenai rune di dinding es, Perila ungu hanya memahami setengahnya. Mereka juga bertukar pemahaman dengan Yaoshi. Yaoshi tidak bermaksud memberitahu Zhisu tentang idenya, mereka memiliki pengalaman yang berbeda dalam mengolah sifat dingin. Setelah saling bertukar pikiran, mereka berdua merasa bahwa ide-ide pihak lain adalah baru dan layak dipelajari. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, kedua orang itu akan berkomunikasi setiap hari. Keduanya telah membuat kemajuan besar dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Beberapa hal yang tidak dapat dipahami mereka sendiri dalam pertukaran itu, mampu diluruskan, dipahami sepenuhnya. Sungai Yao, aku ingin pergi dari sini dan kembali ke rumah Xiang. Hari ini, Perila berkata dengan serius setelah berdiskusi. Yaoshi tahu bahwa Zhisu harus pergi. Meskipun dia tidak akur dengan Zhisu untuk waktu yang lama, setelah 3 bulan bersama, mereka juga memiliki perasaan yang dalam. Sekarang Zhisu ingin pergi, Yaoshi sangat enggan untuk menyerah. Jaga dirimu sendiri. Ribuan kata sulit untuk mengatakan hati yang tidak menyerah, dan akhirnya hanya mengatakan kata-kata ini. Perila ungu tersenyum untuk menjaga Sungai Yao, berkata, kakak yang baik, aku harap aku bisa kembali. Aku akan menunggu. Jalan Yaoshi. Perila tersenyum, dan kemudian dengan tegas meninggalkan gua es. Ketika Yaoshi berjalan keluar dari gua es, dia hanya melihat sesosok tubuh kurus yang perlahan-lahan menjauh, dan akhirnya menyatu dengan hamparan salju dan benar-benar menghilang. Yaoshi tidak tahu apakah dia masih bisa melihat bunga Perila ungu dalam hidupnya. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Zhisu keluar dari padang salju. Keluar dari salju yang dingin, dia harus menghadapi cara hidup yang lebih dingin dari keluarganya. Nona Perila, kami telah menunggu lama. Setelah Zhisu melangkah keluar dari salju, beberapa orang muncul di depan Zhisu dan membungkuk dengan hormat. Zhisu melihat jumlah orang di depannya, dan berkata dengan samar, berita tentang rumah Xiang benar-benar spiritual, dan bahkan tahu bahwa aku berada di daerah salju. Rapat akan segera dimulai. Tolong cepat kembali ke rumah Xiang segera. Kepala seorang pria tidak menjawab kata-kata Zhisu, meskipun sikapnya penuh hormat, tetapi kata-katanya mendesak, tampak sangat tidak sabar. Setelah orang pertama selesai berbicara, beberapa orang muncul, membawa kursi sedan mewah dan jatuh di depan Zhisu. Zhisu mendengus dingin, berkata, kamu kembali saja, masih ada waktu 3 hari dari pertemuan api langit, aku tahu bagaimana cara pergi ke rumah Xiang, tidak perlu kamu yang mengantar. Orang yang memimpin masih bersikap hormat dan berkata, Nona Zhisu, meskipun masih ada 3 hari lagi sebelum pertemuan api langit, ada hal-hal lain yang menunggu Nona Zhisu di rumah besar. Tolong jangan mempermalukan bawahanku. Zhisu mengerutkan kening dan berkata, sekarang sebelum aku marah, aku akan segera menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri. Nona muda kita Zhisu benar-benar marah.
Sungguh mengejutkan bahwa seorang keturunan langsung dari rumah besar Xiang, yang tidak dapat menolak untuk memperbaiki api, juga marah. Pada saat ini, suara ejekan yang halus datang, seekor burung phoenix api muncul di udara, di atasnya berdiri seorang gadis yang suka bermain-main. Meskipun penampilan gadis itu suka bermain-main dan tampak cantik, kata-katanya sangat tidak sesuai dengan penampilannya. Zisu melihat gadis itu, matanya membeku, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, biar kamu terkejut, semuanya bisa lebih dari ini, kamu akan melihatnya perlahan-lahan. Benarkah? Aku sangat menantikannya. Kamu telah bersembunyi di salju selama 3 tahun. Aku ingin tahu seberapa banyak kejutan yang bisa kamu berikan kepadaku. Jangan mengecewakanku. Gadis itu berkata sambil tersenyum. Zisu berkata, sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Takut kalau saatnya tiba, kamu tidak mampu membelinya. Ini cara terbaik. Gadis itu tersenyum dan terlihat sangat imut. Lalu dia berkata kepada para pria itu, karena saudari Zisu tidak ingin kamu mengantarku, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Ya, kepala pria itu segera berkata dengan hormat, lalu sama sekali mengabaikan Zisu, dengan cepat pergi bersama orang itu. Saudari Zisu, kalau begitu aku akan menunggu kejutan besarmu, haha. Gadis itu menutup mulutnya dan tertawa. Burung phoenix api di bawah kakinya berkedip-kedip dan menghilang dengan cepat. Wilayah Selatan. Berita tentang pertemuan Tianhuo yang diadakan di kediaman Xiang telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. 5 tempat suci, 4 keluarga, pasukan dari setiap peleton teratas dan klan kuno dari setiap peleton semuanya menerima undangan dari kediaman Xiang. Banyak orang tidak tahu banyak tentang kelompok Tianhuo di kediaman Xiang. Hanya beberapa biksu berpengalaman yang hidup lama yang mempelajari sesuatu dari buku-buku kuno. Seperti yang kita semua tahu, kediaman Xiang mengolah Xiang Tiangong, yang berarti bermain dengan api. Seluruh garis keturunan kediaman Xiang mengolah atribut api, yang merupakan kasus pewarisan darah. Sebenarnya, yang disebut sebagai Majelis Tianhuo adalah kompetisi seni bela diri 100 tahun di kediaman Xiang. Setiap anggota kediaman Xiang, baik langsung maupun eksternal, diizinkan untuk berpartisipasi. Terus terang, itu tergantung pada siapa yang bermain api lebih ganas. Jika nilainya buruk di antara teman-temannya, yang membuktikan bahwa ia memiliki bakat yang buruk, ia mungkin dikeluarkan dari kediaman Xiang atau menjadi orang dengan peringkat terendah di kediaman Xiang. Semakin baik bakatnya, semakin tinggi statusnya di Xiang. Oleh karena itu, Majelis Tianhuo Prefektur Xiang adalah kesempatan bagi anggota internal untuk bangkit. Beberapa anggota mungkin dikalahkan dalam Majelis Tianhuo terakhir dan memiliki status yang lebih rendah, tetapi mereka juga dapat bangkit setelah 100 tahun berlatih. Majelis Tianhuo adalah panggung bagi mereka untuk membuktikan diri. Selama mereka memiliki pemahaman yang baik tentangnya, mereka tidak akan menjadi orang kelas terendah, apalagi menjadi luar biasa di kediaman Xiang. Oleh karena itu, anggota internal kediaman Xiang, baik itu garis langsung atau departemen eksternal, semuanya menganggapnya sangat serius. Karena, keluarga Xiang hanya melihat kekuatan, bukan asal-usul. Tanah Suci Sanxing, Ye Chen telah keluar dari Bea Cukai sejak setengah bulan yang lalu, dan dia juga menerima undangan dari pemerintah Xiang beberapa hari yang lalu, mengundangnya untuk menonton. Sangat menarik untuk melihat rumah besar Xiang. Berapa banyak orang yang diundang ke kontes seni bela diri? Apakah ini cara untuk menunjukkan detail Anda sendiri? Fei Tian Tiger berkata dengan mulutnya melengkung. Kakak harimau, apakah kamu cemburu? Kakak seperguruan saya menerima undangan dari rumah besar Xiang. Anda tidak menerimanya. Apakah Anda kesal? Kata Yun Fan sambil tersenyum. Mulut Flying Tiger berkata dengan keras, saya tidak ingin pergi. Melihat sekelompok orang bermain api apa artinya? Rumah besar Xiang pasti memiliki niat untuk membuat pertunjukan yang begitu megah kali ini. Adapun untuk apa itu, saya hanya mengetahuinya setelah melihatnya. Kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Bukankah perila ungu itu orang dari kediaman Xiang? Bisakah kau mendapatkan undangan darinya? Flying Tiger Aibet menoleh, tiba-tiba teringat pada perila, lalu memegang secercah harapan. Kau tidak ingin pergi, kata Yun Fan sinis. Fei Tian Tiger tersenyum, dan berkata dengan berani, ngomong-ngomong, menganggur itu membosankan. Jika kau bisa pergi, aku akan mencoba yang terbaik untuk melihatnya. Ye Chen mendengarkan Fei Tian Tiger berbicara tentang perila, dan menghela napas sedikit dan berkata, kali ini kediaman Xiang adalah pertemuan api langit, seluruh kediaman Xiang bermain api, hanya Zisu yang berbeda. Aku khawatir, pertemuan ini tidak akan baik untuk perila. Setelah mendengarkan perkataan Ye Chen, Fei Tianhu dan Yun Fan juga mengangguk. Zisu adalah keturunan dari Xiang Mansion, tetapi dia tidak dapat mengolah Xiang Tiangong, yang sama sekali tidak mungkin untuk tinggal di Xiang Mansion. Oleh karena itu, pada awalnya, perila memilih untuk meninggalkan Xiang Mansion dan membuka jalannya sendiri. Sekarang, meskipun perila ungu tidak dapat mengolah Xiang Tiangong, tetapi ia memiliki rune es, kekuatan yang kuat, ia benar-benar membuka jalannya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, Majelis Tianhuo dari Xiang Mansion sangat populer. Semua biksu memperhatikannya, tetapi hanya sedikit orang yang dapat menerima undangan dari Xiang Mansion.
3 hari berlalu dalam sekejap mata, Xiang Mansion sangat ramai, banyak orang kuat yang diundang untuk menghadiri pertemuan bergegas ke Xiang House satu demi satu. Di Xiang Mansion, yang paling mencolok adalah istana ungu yang berbentuk seperti api. Itu adalah bangunan penting dari Xiang Mansion, bernama Purple Fire Hall. Saat ini, Purple Fire Hall telah dipenuhi dengan kursi dan makanan serta anggur yang lezat. Semua orang kuat yang diundang untuk berpartisipasi dibawa ke sini. Orang-orang yang dapat diundang oleh rumah Xiang adalah tokoh tingkat Taizu di atas prefektur Dacheng, atau para pemimpin generasi muda. Singkatnya, semuanya memiliki reputasi yang baik. Selain mengirim undangan ke Tanah Suci Sanxing, rumah Xiang juga mengirim undangan kepada Ye Chen dan Yin Qingyang masing-masing. Namun, Tanah Suci Sanxing tidak pergi ke orang lain. Hanya Ye Chen dan Yin Qingyang yang datang ke rumah Xiang sebagai perwakilan. 5 tempat suci dan 4 keluarga di wilayah selatan semuanya mengirim beberapa kartu undangan, tetapi orang-orang yang datang untuk menghadiri pertemuan tersebut adalah generasi muda sebagai perwakilan, dan orang-orang Taizu generasi tua terlalu malas untuk berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu. Sebagai perwakilan gadis suci Yaoqi, seorang master dari negara virtual yang berlatih telah datang ke Tanah Suci Zixia. Generasi muda tidak dapat berbuat apa-apa sekarang. Tanah Suci Yang Guang adalah 7 putra Yang Guang. Tanah Suci Wancu secara alami diwakili oleh Mentian, yang dapat menjadi putra suci sesuai dengan kekuatannya. Namun, Mentian tidak mau menjadi putra suci, jadi dia menyerah. Di antara keempat keluarga, Wen Renyu dan Wen Renkui datang sebagai perwakilan, keluarga pembunuh dan keluarga pembunuh juga datang. Keluarga Chang adalah pedang Chang, dan keluarga Zuoqiu memiliki seorang penatua yang berlatih Sujing. Mereka adalah orang-orang dari 5 tempat suci dan 4 keluarga. Adapun kekuatan lain, seperti rumah Tianbo, ketika Namong yang lebih muda menghilang, seorang penatua tertinggi datang. Gongsun Minggu dari keluarga Gongsun dan Dugu 9 pedang dari keluarga Dugu tidak muncul. Hanya seorang lelaki tua yang datang dengan 7 pedang. Keluarga yang datang ke Yan Shaoteng, membawa senjata yang mendominasi, penuh dengan momentum. Tuan tua Paviliun Guanxian di Xiancheng juga muncul di Aula Api Ungu. Banyak biksu dari generasi yang lebih tua maju untuk menyambut dan bertukar salam dengan mereka. Tampaknya mereka kagum pada Tuan tua Paviliun Guanxian. Ye Chen melihat pemandangan ini dengan saksama. Tuan tua kuil itu benar-benar luar biasa, jauh dari kesan biasa-biasa saja di permukaan. Ye Chen, apakah kamu berani datang ke rumah Xiang dengan angkus seperti itu? Apakah kamu tidak takut orang-orang di rumah Xiang akan merampokmu dari pecahan-pecahan daftar fengshenmu? Burung itu berlari ke Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, di depan umum seperti itu, jika rumah Xiang benar-benar dimulai, itu benar-benar dapat ditendang otaknya oleh seekor keledai. Sulit untuk mengatakannya, mungkin beberapa orang tua di rumah Xiang ditendang di kepala oleh keledai. Mendengar orang-orang burung itu tersenyum jahat. Burung kecil, apakah kamu berharap sesuatu terjadi padaku? Ye Chen memegang hidung burung kecil itu dan berkata. Anak burung pipit kecil itu membuka telapak tangan Ye Chen, bersenandung, ini hanya bersenang-senang. Ye Chen menatapnya dengan mata putih besar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Di Aula Api Ungu, seorang tetua dari rumah besar Xiang sedang bertukar sapa dengan banyak pengunjung. Setelah melihat sekilas Ye Chen, dia mendatangi Ye Chen dengan senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Ye Chen, sama-sama. Silakan bergabung dengan kami. Ye Chen tersenyum kecil, duduk, dan berkata sambil tersenyum, tetua yang sopan. Dimanapun Anda berada, merupakan kehormatan bagi saya bagi Ye Chen untuk menghadiri konferensi. Tetua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, tetua itu bercanda. Kudengar Ye Chen mengenal Perila. Tetua Taisang tertawa, lalu berjalan ke arah Ye Chen dan merendahkan suaranya. Ye Chen mendengarkan, lalu menatap wajah tetua tertinggi, dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa. Karena 6 Fuzuan utama, kita bertarung bersama. Apakah itu teman hidup dan mati? Ye Chen terdiam beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, bisa dibilang begitu. Ye Chen sangat berhati-hati dengan perkataannya. Sekarang dia tidak dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh tetua tertinggi. Tidak jelas apakah itu baik atau buruk untuk Perila, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tetua itu tidak melanjutkan topik ini. Dia tampaknya telah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, jadi dia berkata sambil tersenyum, saya punya tamu lain untuk ditemui. Silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, lalu mengangkat gelas anggur dan minum sambil berpikir. Tetua tertinggi tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini, untuk apa? Sepertinya pertemuan Tianhuo hari ini jauh dari kata sederhana. Jiwa tua itu berbisik, pertemuan Tianhuo tidaklah sederhana. Itu semua tentang memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Itu juga merupakan cara penting bagi pemerintahan Xiang untuk mempertahankan darahnya yang luar biasa. Kali ini, mungkin saja semua faktor lain ditambahkan ke dalam cara itu. Ye Chen menghabiskan seteguk anggur. Ini sepertinya ada hubungannya dengan Perila. Sekarang setelah aku bertanya tentangmu, itu mungkin masih melibatkanmu. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata dengan lemah, jika itu sesuatu yang berhubungan dengan Perila, tidak masalah jika itu melibatkanku.
Begitu kita bertarung bersama, itu adalah persahabatan dengan kehidupan. Jika kamu bisa membantu, kamu bisa membantu. Jiwa tua itu tidak keberatan. Lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh. Setelah beberapa saat, hampir semua tamu yang diundang telah meninggal dan kursi penuh. Ye Chen melirik dan melihat tetua dari Yao Guang Qizi dan Tanah Suci Zixia. Matanya sedikit tenggelam. Tanah Suci Yao Guang dan Tanah Suci Zixia hampir menghancurkan Tanah Suci Sanxing terakhir kali. Karena itu, tidak ada seorang pun di Tanah Suci Sanxing yang dapat berteman dengan Tanah Suci Yao Guang dan Tanah Suci Zixia. Bertemu satu sama lain jelas merupakan musuh. Mata Yao Guang di tujuh pengocok juga menatap Ye Chen. Mereka saling berhadapan dengan empat mata. Mata Yao Guang penuh dengan ketidakpedulian dan provokasi, dan mereka juga penuh dengan permusuhan terhadap Ye Chen. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, menunjukkan senyum yang menarik. Goyangkan ringan untuk bersenandung, miring di atas kepala tidak lagi memperhatikan Ye Chen. Ye Chen masih sedikit tersenyum, minum anggur dari dirinya sendiri. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut ungu sedang berjalan di aula api ungu. Lelaki tua itu penuh dengan cahaya merah, terang, dan matanya cerah. Begitu dia muncul, dia memiliki aura kemarahan dan harga diri. Terima kasih atas kedatanganmu. Orang tua itu mengangkat gelasnya dan berkata dengan suara yang jelas. Ketika orang-orang mendengar tabu lelaki tua itu, mereka tahu siapa lelaki tua itu. Mereka semua dengan sopan mengangkat gelas mereka dan meminumnya. Orang tua ini adalah tuan lama dari kediaman Xiang. Siapa yang berani tidak menunjukkan muka? Setelah minum segelas anggur, Zijiu yang berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, undangan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Tianhuo ini terutama untuk membuat kalian menjadi saksi. Saya sudah tua, dan kediaman Xiang seharusnya dikelola oleh orang belakang. Oleh karena itu, hari ini, kediaman Xiang akan memilih tuan baru di bawah saksi kalian." Ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua sedikit terkejut bahwa kediaman Xiang akan mengganti tuannya. Setelah mendengar ini, Ye Chen langsung teringat pertanyaan yang diajukan oleh tetua tertinggi tadi, apakah ini ada hubungannya dengan perebutan tuan rumah. Setelah melihat reaksi orang banyak, Zijiu yang melanjutkan, pertemuan Tianhuo ini juga merupakan kontes di antara anak muda. Silakan pergi ke tempat latihan untuk menonton pertandingan. Setelah mengatakan itu, Zijiu yang memimpin jalan keluar dari aula api ungu, orang-orang lainnya berdiri untuk meninggalkan aula api ungu, diikuti oleh 9 yang ungu menuju ke tempat latihan rumah Xiang. Sebenarnya, tempat latihan bela diri adalah ruang terbuka yang sangat luas. Luas ruang terbuka itu ribuan kaki. Di sekitar ruang terbuka itu, sejumlah besar personel langsung dan asing dari rumah Xiang telah berkumpul. Di sebelah timur ruang terbuka itu, inilah tribun utama. Ada banyak kursi di tribun itu. Zijiu yang datang ke tribun utama, berdiri di samping kursi paling tengah, dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk." Salah satu tamu duduk satu demi satu. Ye Chen dan Yin Qing yang saling memandang dan mengerti. Ye Chen berjalan ke tempat duduk tujuh putra Yao Guang, sementara Yin Qing yang berjalan menuju kursi tetua Taisang di Tanah Suci Zixia. Tujuan kedua orang ini jelas. Ini pertunjukan yang bagus. Wen Renkue menatap Ye Chen dan menatap tujuh putra cahaya, dan langsung bersemangat. Wen Renyu juga melihat ke masa lalu dan tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Ye Chen berjalan ke tujuh putra cahaya di depannya, dan berkata dengan dingin, "Saya tertarik dengan kursi ini." Tujuh putra cahaya mengangkat matanya untuk menatap Ye Chen, dan kemudian tidak setuju, "Saya sudah duduk." "Kalau begitu, kamu bisa bangun." Nada bicara Ye Chen dingin lagi. Tujuh putra cahaya, orang-orang lainnya menatap Ye Chen dengan pandangan buruk, dan mencibir, "Dengan apa? Dengan apa?" Ye Chen juga mencibir dan berkata, "Dengan kekuatan, gulingkan." Kata terakhir Ye Chen, "gulingkan," terdengar memekakkan telinga. Semua orang di tempat kejadian, mendengar ini, semua melihat tubuh Ye Chen, dan seluruh tempat kejadian menjadi sunyi. "Pergi." Pada saat ini, Yin Qing yang juga mengeluarkan kata berguling. Dengan suara gemuruh dari suara Tao, tubuh tetua tertinggi dari Tanah Suci Zixia langsung terguncang dan memuntahkan seteguk besar darah. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang terkejut. Yin Qing yang terlalu sombong. "Ye Chen, ini adalah rumah besar Xiang, bukan Tanah Suci Sanxing milikmu. Apa yang ingin kamu lakukan?" Tian Su, yang tertua dari tujuh pengocok, berdiri dan bersorak dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku di kursi ini, entah kamu mengambil inisiatif untuk menyingkir, atau aku membiarkanmu menyingkir, kamu pilih sendiri." Wajah ketujuh sakar semakin lama semakin jelek, dan orang-orang tidak banyak berbuat. Orang-orang di rumah Xiang tidak memiliki perintah dari Zijiu Yang, mereka juga tidak memiliki dendam terhadap dua tempat suci itu. "Ye Chen, apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu?" Sheikh Light dan meraung, "Dan kamu akan melakukannya." Keluar dari sini. Ye Chen minum lagi, kekuatan teror keluar, mengguncang cahaya, seluruh orang langsung terbang keluar, jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk besar darah. "Ye Chen, apakah kamu tidak pergi dulu?" Ye Chen berkata dengan dingin. Wajah beberapa orang dari Sheikh Light Seven meledak menjadi jelek, mereka tahu teror Ye Chen, jika bergerak untuk datang, masih menderita kerugian bagi mereka. "Baiklah,
aku sudah menuliskan kejadian hari ini. Baiklah, Tiansu menggertakkan giginya. Ye Chen berkata dengan nada meremehkan, selamat datang untuk datang kepadaku kapan saja, hari ini adalah untuk melihat wajah tuan rumah, tetapi lain kali tidak menjamin kau masih memiliki kehidupan. Ye Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sheikh Light bangkit dan meraung. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia melambaikan tangannya sesuka hati, dan seberkas cahaya keluar. Sebelum mengguncang cahaya, dia hanya mendengar suara, embusan, dan lengannya berubah menjadi kabut darah. Ah, Sheikh Light menjerit, urat biru pecah. 7 saker lainnya terkejut. Mereka segera mendukungnya. Tiansu marah dan melotot ke Ye Chen. Kemudian dia berkata dengan dingin kepada Zi Jiuyang, Tuan, aku tidak bisa tinggal lebih lama hari ini. Aku pergi. Dari nada bicara Tiansu, kita dapat melihat bahwa Tiansu sangat tidak puas dengan sikap diam rumah Xiang. Jika rumah Xiang berdiri untuk menghalanginya, sekarang tidak akan seperti ini. Purple Nine yang juga tidak mengatakan apa-apa, berkata, itu tidak akan terjadi. Bagi beberapa generasi muda, Zi Jiuyang secara alami tidak akan terlalu peduli. Tetua tertinggi dari Tanah Suci Zixia terluka parah oleh Yin Qingyang. Dia meninggalkan rumah Xiang dengan kemarahan di wajahnya dan Zi Jiuyang. Zi Jiuyang menatap Yao Guangqizi untuk pergi. Pandangannya tertuju pada seorang lelaki tua di rumah Xiang. Lelaki tua itu mengangguk pada pertemuan itu dan kemudian meninggalkan tempat latihan. Setelah Yao Guangqizi dan tetua tertinggi dari Tanah Suci Zixia pergi, Ye Chen mengepalkan tinjunya ke arah Zi Jiuyang dan berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf telah menambah masalah bagi Anda. Purple Nine yang hahaha tersenyum dan berkata, teman kecil Ye Chen juga orang yang berwatak, dapat mengerti, silakan duduk. Sudah diketahui umum bahwa rasa terima kasih dan dendam antara Tanah Suci Sanxing dan Tanah Suci Zixia dan Yao Guang sudah diketahui. Wajar jika Ye Chen dan Yin Qingyang melakukannya hari ini, dan tidak ada keributan. Ye Chen dan Yin Qingyang saling memandang sambil tersenyum lalu duduk. Ini adalah episode kecil, tidak akan mempengaruhi pertemuan Skyfire kali ini. Zi Jiuyang membuka mulutnya dan berkata, pertemuan Skyfire resmi dimulai. Setelah suara Zi Jiuyang mereda, seorang lelaki tua pergi ke tengah lapangan terbuka, dan berkata dengan suara keras, pertemuan Skyfire sama seperti aturan sebelumnya, anggota langsung dan anggota langsung bertarung, anggota eksternal dan anggota eksternal bertarung, 10 anggota langsung terakhir akan diturunkan ke Departemen Eksternal, dan 10 teratas dari Departemen Eksternal dapat masuk ke keluarga langsung. Sekarang, menurut urutan undian, pertandingan 1 lawan 1, dan terakhir menurut jumlah permainan yang menang dan kalah untuk ditempatkan. Setelah lelaki tua itu selesai, babak pertama kompetisi seni bela diri dimulai. Kompetisi dibagi menjadi 2 kelompok, lawan di babak pertama ditentukan dengan undian. Selain kekuatan, ada keberuntungan untuk memenangkan permainan pertama. Dalam kelompok kompetisi ini, Zi Yunfei dan Zi Yue juga merupakan anggota keluarga mereka sendiri. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat lulus ujian dengan mudah dan tidak terkalahkan. Ye Chen melirik semua orang, tetapi dia tidak melihat Zisu. Dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Zisu juga merupakan anggota dari kediaman Xiang. Menurut hukum, meskipun Zisu belum berlatih Xiang Tiangong, haruskah dia berpartisipasi dalam kompetisi ini? Di tempat latihan seni bela diri, api ada di langit. Orang-orang yang berpartisipasi dalam kontes ini telah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan beberapa bahkan mempersiapkan diri selama lebih dari 100 tahun. Mereka hanya ingin menyerahkan diri di Majelis Tianhuo, meningkatkan status mereka di kediaman Xiang, dan membuat hidup mereka lebih baik. Kekuatan tindak lanjut dari kediaman Xiang memang sangat bagus. Kebanyakan orang memiliki bakat yang sangat baik. Jika mereka pandai membina siswa, mereka pasti akan menjadi pilar pemerintahan Xiang di masa depan. Jiwa tua itu mendesah. Ye Chen mengangguk. Dia juga melihat kompetisi, terutama kekuatan saudara-saudari Zi Yunfei dan Zi Yue. Saat ini, kekuatan Zi Yunfei hanya berada di tingkat keempat dari lingkungan Dacheng, dan Zi Yue berada di tingkat kedua dari lingkungan Dacheng. Mereka adalah yang terkuat dalam kompetisi. Namun, nafas terbang Zi Yun milik Ye Chen seharusnya lebih dari alam Mahayana tingkat keempat. Dia tentu saja menekan kekuatannya dan tidak ingin mengekspos alam aslinya. Dan bulan ungu suka menjadi pusat perhatian, dan telah menunjukkan momentumnya secara ekstrim, hanya kekuatan alam Mahayana tingkat kedua. Zi Yunfei layak menjadi jenius paling luar biasa di rumah Xiang. Di seluruh generasi muda, Zi Yunfei jelas yang teratas. Ya, sungguh memalukan bagi kita untuk mencapai lantai 4 Mahayana di usia seperti ini. Beberapa tamu undangan juga terkejut dengan kekuatan dahsyat Zi Yunfei dan memuji mereka secara berurutan. Zi Jiuyang mendengar bahwa evaluasi Zi Yunfei sangat tinggi, dan dia tidak dapat menahan senyum. Yang paling dia sukai dari Zi Yangfu adalah Zi Yunfei dan Zi Yue. Ada tempat-tempat yang luar biasa di seluruh kompetisi. Penggunaan dan pengendalian api adalah tempat yang paling menakjubkan dan mengejutkan di seluruh kompetisi. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa api dapat memainkan kekuatan yang begitu mengerikan. Kecepatan kontes sangat cepat. 2 jam kemudian, kontes berakhir. Zi Yunfei dan Zi Yue tidak diragukan lagi adalah 2 poin terbesar dalam kontes normal, dan mereka tidak diragukan lagi adalah yang pertama dan kedua dalam garis keturunan. Orang tua di lapangan mengumumkan peringkat,
dan 10 terakhir dalam keluarga langsung tanpa ampun ditugaskan ke Departemen Eksternal, dan 10 dari Departemen Eksternal memasuki garis langsung dengan terhormat. Dalam kompetisi, para anggota yang telah mencapai hasil yang baik semuanya diberikan hadiah yang sesuai. Pada saat yang sama, status mereka akan meningkat secara alami. Ini dia permainannya, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Hal terpenting dalam seluruh konferensi Skyfire bukanlah kontes, tetapi posisi kepala Xiang Mansion. Siapa yang akan menjadi pemimpin Xiang Mansion? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Ini juga merupakan hal yang paling diperhatikan di Xiang Mansion, karena siapa yang menjadi pemimpin akan menentukan nasib sebagian besar orang di Xiang Mansion. Zi Jiuyang cukup puas dengan hasil kontes tersebut. Dia berkata sambil tersenyum, aku akan membuatmu tertawa pada pertengkaran kecil di antara generasi muda. Kepala Mansion bercanda, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kontes yang begitu hebat adalah perkelahian kecil? Kali ini benar-benar pesta untuk mataku. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Zi Jiuyang membelai jenggotnya sambil tersenyum dan berkata, saya sudah tua, dan saya tidak ingin mengelola rumah Xiang lagi. Ini seperti mencari tempat yang bersih untuk menjalani hidup selama beberapa hari. Saya memiliki 2 putra dalam hidup saya. Putra tertua adalah Zinanshan, dia memiliki seorang putri bernama Zisu. Putra bungsu adalah Zinanfeng, dia memiliki seorang putra dan seorang putri, Zi Yunfei dan Zi Yue. Ketika Zi Jiuyang sedang berbicara, 2 pria parubaya keluar dan memberi hormat kepadanya dengan hormat. Penampilan mereka agak mirip, jelas bahwa mereka adalah saudara lelaki. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Zi Jiuyang, semua misteri di hatinya tampaknya terpecahkan. Ternyata ayah Zisu adalah putra tertua Zi Jiuyang, Zinanshan, dan dia juga seorang kandidat kepala pemerintahan. Dengan cara ini, alasan mengapa tetua tertinggi bertanya kepada Ye Chen tentang hubungan antara Ye Chen dan Zisu pasti ada hubungannya dengan perselisihan tentang tuan rumah. Sebelum kamu menyadarinya, itu menjadi pion orang lain. Ye Chen tersenyum di sudut mulutnya, yang dingin. Setelah memberi hormat kepada Zi Jiuyang, Zinanshan dan Zinanfeng saling mengepalkan tangan kepada para tamu. Orang-orang tidak begitu mengenal kedua orang itu. Bagaimanapun, kediaman Xiang selama ini hidup dalam pengasingan. Bahkan sekarang, kecuali beberapa anak muda yang terkenal di dunia luar, yang lainnya relatif rendah hati. Namun, ketika orang-orang mendengar tentang putra mereka, mereka tahu bahwa Zinanfeng jelas merupakan lawan yang kuat bagi tuan kediaman. Seperti kata pepatah, seorang ibu bergantung pada putranya. Dengan cara yang sama, anak-anak Zi Jiuyang atau Xiangfu akan mengutamakan Zinanfeng. Saat ini, beberapa masalah dapat dilihat dari ekspresi kedua orang itu. Meskipun Zinanshan memiliki senyum di wajahnya, jelas bahwa senyumnya sedikit kaku. Zinanfeng adalah wajah yang percaya diri, untuk posisi tuan rumah yang potensial. Zi Yunfei dan Zi Yue juga tersenyum bangga saat melihat ayah mereka, karena mereka tahu bahwa ayah mereka akan segera menjadi kepala pemerintahan yang baru, dan mereka secara alami akan menjadi kepala pemerintahan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, putraku, Zinanfeng, akan menjadi kepala istana. Dengan senyum di wajahnya, Zi Jiuyang berhenti di Gunung Ungu untuk sementara waktu dan kemudian dipindahkan ke tubuh puncak Zinan, mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun Zinanfeng telah lama menjadi keharusan, dia ditunjuk saat ini, yang merupakan masalah kepastian. Dia sangat gembira di dalam hatinya, tetapi wajahnya tidak terlalu menunjukkannya. Sebaliknya, dia berlutut dan berkata, anak itu harus memenuhi harapan ayahnya, mengelola dan mengembalikan rumah Xiang, sehingga membuat rumah Xiang lebih kuat. Bagus, Zi Jiuyang harus mengucapkan kalimat, dan kemudian berkata kepada Gunung Selatan Ungu, Nanshan, kamu harus membantu Puncak Selatan, saudara-saudara bersama-sama untuk memecahkan emas. Baik, ayah. Zinanshan mengepalkan tinjunya, ekspresinya serius, dan dia sangat tenang. Dia tidak bisa melihat ekspresi lain. Saya tidak puas dengan hasilnya. Pada saat ini, suara oposisi datang dari kerumunan. Mereka semua tercengang. Mereka mengalihkan pandangan dan melihat seorang wanita berjalan menuju tempat latihan. Kakak Zisu, hati burung itu terkejut. Mata Ye Chen berbinar, mengamati situasi secara diam-diam. Semua orang yang mengenal Zisu sedikit terkejut. Meskipun banyak orang tahu bahwa Zisu adalah ahli rune es, mereka tidak tahu bahwa Zisu adalah orang dari rumah Xiang. Siapa yang mengira bahwa orang dengan jimat es adalah anggota keluarga rumah Xiang yang pandai bermain api? Semua orang menyerah pada Perila. Aura kuat yang dipancarkan oleh Perila juga membuat mereka tidak tahan dan menghindarinya sejauh mungkin. Purple Nanshan melihat Perila ungu muncul, matanya sedikit berkedip, sepertinya melihat secercah harapan. Perila, kamu masih punya muka untuk kembali. Zinanfeng langsung berteriak ke arah jalan. Zisu menatap Zinanfeng dan berkata sambil mencibir, bagaimana mungkin aku tidak punya muka untuk kembali? Aku adalah garis keturunan langsung dari rumah Xiang, cucu dari tuan rumah. Mengapa aku tidak bisa kembali? Sepertinya kakekku belum mengusirku dari rumah Xiang. Kata-kata Zisu membuat wajah Zinanfeng sangat jelek dan berkata, begitukah caramu berbicara dengan pamanmu? Dan apa maksud pamanmu dengan itu? Tanya Perila. Ekspresi wajah Purple Salt Peak lebih jelek, mulut Purple Salt Mountain memarahi. Perila ungu, jangan kasar.
Zisu melihat ke arah Purple Nanshan, dan kemudian berkata kepada Zi Jiuyang, kakek, cucu perempuan hari ini datang untuk mencari keadilan. Katakan saja, wajah Purple Nine yang tidak memiliki ekspresi. Ayahku, Zi Nanshan, adalah putra sulungmu. Kekuatannya lebih kuat dari pamannya, kemampuannya dalam menangani masalah lebih kuat dari pamannya, dan dia jauh lebih unggul dari pamannya dalam segala hal. Mengapa kakekku mewariskan posisi kepala keluarga kepada pamannya? Zi Nanshan menatap langsung ke arah Zi Jiuyang dan bertanya tanpa rasa takut. Zisu, diamlah, itu bukan urusanmu. Zi Nanshan langsung berteriak. Zi Jiuyang melambaikan tangannya ke arah Zi Jiuyang dan berkata, tidak apa-apa. Karena aku memutuskan untuk mewariskannya kepada Zi Jiuyang, wajar saja jika alasannya jelas dan meyakinkan. Tolong beritahu aku. Zi Jiuyang tidak menyerah. Seperti yang kita semua tahu, Xiangshan kami mengolah Xiang Tiamong, dan mengolah atribut api. Namun, kamu berbeda dari yang lain. Kamu menjadi kepala rune es dan mengolah atribut dingin. Hanya karena ini, ayahmu tidak dapat mewarisi posisi kepala keluarga. Zi Jiuyang berkata dengan sungguh-sungguh, kakakmu Zi Yunfei dan adikmu Zi Yue semuanya memiliki atribut api, dan kamu dapat melihat bahwa jika kamu ingin mewarisi dan meneruskan rumah Xiang, menurutmu siapa yang lebih memenuhi syarat untuk mewarisi posisi tuan rumah Xiang? Zi Jiuyang juga tidak merahasiakan idenya, yang sangat realistis, tetapi juga dapat memahami bahwa untuk bangkit dan jatuhnya sebuah keluarga, harus ada pilihan. Zisu berkata, alasan mengapa pamanku menjadi tuan rumah adalah karena Yunfei dan Zi Yue. Memang benar bahwa Yunfei dan Zi Yue berbakat, dan itu adalah fakta bahwa aku tidak dapat mengolah atribut api. Namun, meskipun aku tidak dapat mengolah atribut api, aku tampaknya tidak kalah dari Yunfei dan Zi Yue dalam atribut dingin. Yunfei dan Zi Yue bisa menjadi pilar Xiang Mansion di masa depan, begitu juga aku, Zisu. Ayahku telah bekerja keras untuk Xiang Mansion. Dia telah membantu mengurus seluruh masyarakat. Dalam hal kemampuan untuk memimpin Xiang Mansion, pamanku tidak sebaik ayahku, jadi aku tidak menerimanya. Jika menurutmu bakat Yunfei dan Zi Yue dapat meyakinkanmu, apakah kekuatanku juga dapat meyakinkanmu? Purple Perilla menatap Purple Nine yang berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang yang hadir tercengang sejenak. Mereka semua mengenali arti kata-kata Perilla. Apakah kau ingin menantang kami? Purple Moon berdiri dan mencibir. Zisu menatap Zi Yue dan menggelengkan kepalanya, aku tidak menantangmu. Kau tidak memiliki kualifikasi. Yang ingin aku tantang adalah Yunfei. Kau bilang aku tidak memenuhi syarat. Wajah Zi Yue dingin. Kau tidak tuli. Purple Perilla sama sekali tidak memperhatikan Purple Moon. Kakak Zi Yue, mengapa kalian memiliki pemahaman yang sama dengannya? Sungguh memalukan bahwa kalian tidak dapat mengolah atribut api di kediaman Xiang. Sungguh memalukan bahwa orang yang tidak tahu malu tidak boleh marah padanya. Sebelum salju dan Perilla ungu bertemu, gadis Jiao Didi mencibir. Mata Perilla ungu memancarkan cahaya dingin, senyum gadis itu langsung menegang, merasakan hawa dingin yang mengerikan akan datang. Tubuh gadis itu segera mundur, dan tiba-tiba api keluar dari seluruh tubuhnya. Seluruh orang itu seperti Phoenix, memancarkan aura yang kuat. Menggumpal, gumam Perilla, udara dingin dari segala arah tiba-tiba tertutup, api gadis itu dalam sekejap padam, seluruh tubuhnya membeku. Giok ungu, bulan ungu terkejut, semua orang di kediaman Xiang terkejut. Gadis itu dibekukan oleh Zisu dalam sekejap mata, yang sungguh luar biasa. Semua orang tahu bahwa kekuatan gadis itu adalah yang kedua setelah Zi Yue di kediaman Xiang, tetapi sekarang dia sangat rentan. Ini hanya peringatan untukmu. Jika kau bicara lebih banyak, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Mata dingin Zisu berkilat, es di tubuh Ziyu memudar, dan wajah Ziyu pucat pasi. Pada saat itu, dia pikir dia akan mati. Pada saat ini, Ziyu tidak berani membuka mulutnya, tetapi matanya menatap Zisu dengan marah. Perilla sama sekali tidak peduli. Zisu, sepertinya kekuatanmu semakin meningkat. Tidak heran kau begitu sombong. Biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu. Zi Yue ingin menjadi pemimpin bagi Ziyu, jadi dia bergegas ke Zisu sambil minum banyak. Bulan ungu penuh dengan api, suhu seluruh udara tiba-tiba naik, dan udara berputar. Tubuh Perilla ungu mengeluarkan udara dingin, membuat suhu udara langsung turun ke titik beku, momentum api pun sepenuhnya ditekan. Beku, Zi Yue berteriak keras, langit dan bumi diselimuti udara dingin, membeku dengan cepat, tubuh Zi Yue di udara langsung berhenti. Ruang membeku, tubuh Zi Yue juga membeku di udara. Bahkan jika ada puluhan ribu api di tubuhnya, dia tidak bisa menghancurkan es dingin itu. Bang! Zi Yue berteriak pelan lagi, ruang meledak, seluruh tubuh Zi Yue terlempar keluar. Puff! Zi Yue memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dia terkejut melihat Zisu. Yu Yue, kamu baik-baik saja. Zi Nanfeng ketakutan. Bagaimana kabarmu, adik perempuan? Zi Yunfei dengan cepat membantu Zi Yue berdiri. Zi Yue menepis tangan Zi Yunfei dan berteriak dengan marah, Yunfei, bunuh wanita ini untukku. Zi Yunfei menatap Zisu dengan marah dan berkata, kakak Zisu, aku selalu memperlakukanmu sebagai kakak perempuan. Hari ini kamu memperlakukan adik perempuanku, maka aku tidak bisa mengabaikannya. Yunfei, apakah kamu berbohong dengan mata terbuka? Siapa yang melakukannya lebih dulu?
Zhisu menatap Xi Yunfei dengan nada tenang, tetapi kata-katanya sama sekali tidak memaafkannya. Dia berkata, baiklah, jika kamu ingin membunuhku, apa yang bukan alasannya? Tepat pada waktunya, kamu dan aku bertarung, biarkan kakek melihat siapa yang akan menjadi pilar keluarga Xiang di masa depan. Baiklah, aku akan melawanmu. Awan ungu terbang selangkah demi selangkah, seluruh tubuh menyemburkan api ungu, gelombang panas tiba-tiba melesat ke langit, suhu seluruh ruang terbuka sia-sia. Udara dingin di seluruh tubuh Perila juga melonjak dengan cepat, semua suhu tinggi ditekan, dan seluruh ruang menjadi panas dan dingin, dan suhunya sangat berbeda. Yunfei, jangan sembunyikan kekuatanmu, tunjukkan kekuatanmu, atau kamu bukan lawanku. Kata-kata Perila akan berubah menjadi es. Ziyun tidak lagi menekan wilayahnya sendiri. Napasnya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, dia tiba-tiba mencapai lantai 6 alam Mahayana, dan momentum seluruh api juga melonjak naik. Gelombang panas bergulung masuk dan menghantam Perila ungu. Pada saat ini, udara dingin Perila sekali lagi menjadi sangat menakutkan. Bau Perila juga benar-benar terungkap, dan 5 lapisan alam Mahayana tidak diragukan lagi terungkap. Lantai 5 alam Mahayana dan lantai 6 alam Mahayana mempermalukan dirimu sendiri. Bulan ungu melihat ke satu sisi, sudut mulut mengambil makna ejekan. Bukankah kamu baru saja menghina dirimu sendiri? Zhisu mencibir. Bulan ungu tampak jelek, seperti tikus tanah, dimarahi, Yunfei, bunuh dia. Awan ungu terbang untuk minum dengan keras, api ungu membubung, berubah menjadi binatang buas, menuju Perila. Begitu mata Perila membeku, jimat es itu dipersembahkan dan digantung di udara, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Seluruh ruang membeku pada saat ini, dan lapisan es tebal terbentuk di sisi Perila. Rasa dingin berubah menjadi phoenix besar dan bertabrakan dengan binatang api ungu. Api yang mengerikan dan udara dingin saling terkait dan saling memusnahkan. Ada api di dalam es dan es di dalam api. Dengan raungan, Xi Yunfei berevolusi menjadi ladang api, mengubah seluruh ruang terbuka menjadi ladang api. Api ungu membungkus Perila. Xi Yunfei, seperti dewa api, bergegas menuju Perila. Jantung Perila bergerak, dan jimat es bersinar di langit. Seketika, seluruh dunia hampir membeku. Lapisan es menutupinya, membentuk lapisan es, terjalin dengan ladang api. Tubuh Perila ungu bergetar hebat, di udara mengembun banyak kerucut es, terbang menuju awan ungu, tangan besar Xi Yunfei melambai, bola api keluar, dan kerucut es bertabrakan. Kecepatan tubuh Xi Yunfei tidak berkurang, meraung, tubuh dan api bergabung menjadi satu, meletuskan kekuatan yang mengerikan untuk melonjak. Perila ungu mengapungkan jimat es di atas kepala, dingin hingga kekuatan ekstrim mengembun, Perila ungu meraung, 9 tebasan es hitam berat. Tangan Perila ungu menebas, pedang es gelap jatuh, 1 berat, 9 jatuh, seluruh ruang menjadi semakin dingin, akan menekan api ungu. 9 tebasan es hitam, wajah Ye Chen berubah. Apakah dia melihat Yao Xi? Jiwa tua itu tercengang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, benar sekali, ini adalah keterampilan unik dari orang-orang salju, dan hanya mereka yang memiliki darah es gelap tingkat 9 yang dapat menampilkannya. Perila ungu pasti telah bertemu dengan Sungai Yao, jika tidak, itu tidak akan pernah dipraktikkan. Tanpa darah Jiu Chong Xuanbing, kekuatan Jiu Chong Xuanbing jauh lebih kecil. Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya. Tapi itu cukup untuk menekan Ziyun. Ye Chen berkata, ledakan, di tengah ruang terbuka, sekelompok kekuatan yang mengerikan meledak. Tubuh Xi Yunfei terbang mundur. Dia menatap Zhisu dengan heran. Dengan kekuatannya dari 6 lapisan wilayah Mahayana, Ziyun ditekan oleh Ziyun. Yunfei, apa yang kamu lakukan? Seru bulan ungu. Xi Yunfei tampak bermartabat, kekuatan Zhisu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Api di telapak tangannya menyala lagi, siap untuk menembak lagi. Baiklah, hentikan. Pada saat ini, Zi Jiuyang berkata. Ziyun tertegun sejenak, api di tangannya terkumpul, dan Zinan Feng juga tidak puas, tetapi karena itu adalah Zi Jiuyang, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya. Mata semua orang menatap Zi Jiuyang. Mata Zi Jiuyang jatuh pada tubuh Zhisu. Zhisu menatap Zi Jiuyang, dan ada secercah harapan di matanya. Zi Jiuyang berdiri dan berkata, Zhisu, aku mengerti apa yang ingin kamu ungkapkan hari ini, dan aku juga tahu bahwa kamu sangat kuat sekarang, tetapi bagaimanapun juga, kamu hanya menggunakan kekuatan satu orang. Jika kamu ingin membuat seluruh keluarga Xiang kuat, kekuatan satu orang saja jauh dari cukup. Yang dibutuhkan adalah warisan. Mengapa aku memilih pamanmu daripada ayahmu? Pada akhirnya, adalah masalah warisan. Kamu adalah seorang wanita, dan kamu tidak dapat mengolah atribut api. Kamu tidak dapat mewarisi rumah Xiang. Akhirnya, posisi tuan rumah Xiang akan tetap berada di tangan Yunfei. Jadi, berhentilah di sini. Setelah mendengar ini, Zhisu tetap menolak untuk menyerah. Bersikeras, kakek, mungkin aku tidak berpikir sejauh yang kamu pikirkan. Aku hanya tahu bahwa ayahku, karena aku telah terlalu banyak menderita, berusaha sekuat tenaga untuk keluarga, tetapi aku tidak dapat membantunya apapun. Sekarang, aku ingin membantunya memenangkan posisi tuan pemerintahan dalam hal apapun, bahkan jika itu diwariskan kepada Yunfei di masa mendatang. Sendiri, wajah Xi Jiuyang merosot,
dan Zhisu bersikeras lagi dan lagi, yang merupakan tantangan bagi Yang Mulia. Sekarang dunia sedang melonjak, karena pemerintah Xiang telah memilih untuk hidup di dunia ini daripada mengasingkan diri, mustahil untuk terisolasi. Terkadang kekuatan rumah Xiang terbatas. Lebih sering, ia membutuhkan bantuan asing atau sekutu yang kuat. Xiang berkata, aku tidak dapat membantu Xiang dengan dukunganku yang kuat. Mata Purple Nine yang sedikit bergerak, tetapi Purple Salt Peak berkata, aku rumah Xiang masih membutuhkan bantuan dan sekutu asing. Bagaimanapun, orang luar tidak dapat diandalkan. Zinan Feng mengatakan ini, wajah Purple Nine yang sedikit berubah, jelas sangat tidak puas. Zhisu juga mencibir ini dan berkata, Paman, bagaimana rumah Xiangku dibandingkan dengan tanah suci Sanxing? Beberapa, dari permukaan Xi Feng, tidak diragukan lagi. Tanah suci Sanxing hampir hancur sebelumnya. Apakah Paman tahu mengapa itu hampir hancur? Tanya Perila, karena ada negeri dongeng tempat yang kuat maju. Zinan Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Zhisu berkata, kalau begitu aku akan bertanya lagi pada Paman, jika Istana Xiang menghadapi krisis yang sama dengan Tanah Suci Sanxing, apakah akan ada orang kuat dari negeri dongeng? Jika tidak, bagaimana Istana Xiang bisa mengatasi kesulitan? Kalimat ini, Puncak Selatan Ungu bertanya tanpa berkata apa-apa. Bulan Ungu bergumam, maksudmu, kamu bisa meminta bantuan orang kuat negeri peri. Zhisu tidak menjawab perkataan Ziyue, apalagi Ziyue, dan berkata kepada Si Jiuyang, kakek, apakah menurutmu sekutu bantuan asing tidak penting? Tentu saja sekutu penting. Purple Nine yang berkata, kamu begitu percaya diri, apakah untuk menemukan sekutu bagi keluarga Xiang? Zhisu tersenyum, lalu melirik para tamu, jatuh di tubuh Ye Chen, dan berkata, Tuan Muda Ye Chen, jika aku dalam masalah dengan Perila, apakah kamu akan menyelamatkanku? Tolong, kata Ye Chen tanpa ragu. Semua orang menatap Ye Chen, tetapi kalimat ini juga membuat Ye Chen tercengang. Orang macam apa Ye Chen? Kekuatannya sendiri tidak bisa dikatakan, tetapi juga pemilik daftar dewa, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat besar dengan negeri dongeng yang kuat. Orang-orang di rumah Xiang semuanya tercengang sejenak. Zi Jiuyang menatap Ye Chen dan kemudian Zhisu, terdiam dan terdiam. Wajah Zinan Feng berubah, belum lagi yang lain, mengatakan hubungan antara Ye Chen dan Perila, jika Perila saling bertanya, Ye Chen pasti akan membantu. Zhisu tersenyum, dan kemudian berkata, bumi matahari, hari bulu air, hari tarian api ketiga juga muncul. Kata-kata Zhisu jatuh. Di tengah keterkejutan orang-orang, Tuk Xingsun, Su Yutian dan Hu Wutian tiba-tiba muncul di depan mereka. Semua orang tahu bahwa ketiga orang ini adalah pemilik rune bumi, rune air dan rune api. Sekarang kekuatan mereka tak tertandingi, dan kekuatan masa depan mereka tak terbayangkan. Zhisu menatap Zi Jiuyang berkata sambil tersenyum, saya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berbicara tentang hubungan antara saya dan orang-orang ini. Kita semua tahu bahwa 6 fuzuan ada di tangan kita. Jika kita bergandengan tangan, kita berani memasuki alam abadi. Peri Ungu mengatakan hal ini secara langsung, yang lain juga tidak perlu banyak bicara, semua orang memiliki otak, dapat memikirkan lebih banyak pertanyaan. Wajah Zinan Feng menjadi semakin buruk. Situasi saat ini tidak baik untuknya. Selama Zi Jiuyang sedikit tergerak, posisinya sebagai tuan rumah akan berubah. Zi Jiuyang terdiam, yang disebut sekutu Zhisu memang memiliki masa depan yang tidak terbatas. Hanya seorang Ye Chen saja sudah terlalu terlibat. Selain Tanah Suci Sanxing, Tanah Suci Yaoqi, Tanah Suci Wanchu, keluarga Chang, dan keluarga Wenren, ada juga beberapa orang kuat di alam abadi, seperti Patriark Dharma dan Raja Disang. Hubungan tidak langsung seperti itu juga merupakan sumber daya yang besar. Saat ini, seluruh situasi menjadi sangat jelas, mata semua orang menatap Zi Jiuyang, menunggu pilihan terakhir Zi Jiuyang.